Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan regulasi ketahanan nasional dengan dinamika keamanan dan tantangan geopolitik yang terus berkembang. Salah satu alasan utama yang dikemukakan adalah kebutuhan untuk memperluas peran TNI dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan cyber, hingga bencana alam. Namun, urgensi ini memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan. Apakah perluasan peran tersebut sejalan dengan prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia? Selain karena prosedur yang tidak sesuai, terdapat juga pasal-pasal dalam revisi Undang-Undang TNI yang menimbulkan kontroversi bagi publik. Di antaranya yaitu Pasal 47 ayat 2. Dalam pasal ini dijelaskan, jumlah lembaga pemerintahan non-kementerian atau kementerian yang dapat diisi oleh prajurit aktif ditambah dari 10 menjadi 15 institusi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, serta Badan Siber dan Sandi Negara. Pasal ini dianggap kontroversial karena berpotensi membuka jalan kembalinya dua fungsi TNI, yaitu fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik, yang telah dihapus pasca reformasi. Menabrak prinsip militer profesional, yaitu militer yang tunduk kepada otoritas sipil dan tidak terlibat dalam urusan pemerintahan sipil. Menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara sipil dan militer, serta mengaburkan fungsi institusi. Pasal 7 ayat 2 tentang operasi militer selain perang. Dalam pasal ini dijelaskan, TNI bisa dilibatkan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, keamanan laut dan lintas udara, serta kejahatan lintas negara. Pasal ini dianggap kontroversial karena berpotensi menguburkan batas antara fungsi pertahanan TNI dan keamanan Polri, bertentangan dengan semangat reformasi TNI. Penanganan narkotika merupakan tugas penegakan hukum, bukan militer. Pelibatan TNI dalam hal ini dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Dikhawatirkan memunculkan militerisasi penanganan sipil dengan resiko penggunaan kekuatan secara berlebihan. Pasal 7 ayat 3 dijelaskan bahwa pelaksanaan operasi militer selain perang dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR, cukup melalui peraturan pemerintah atau PP. Pasal ini dianggap kontroversial karena dianggap melemahkan mekanisme checks and balance antara eksekutif dan legislatif, mengurangi kontrol sipil terhadap militer yang merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi, dan juga berpotensi membuka ruang bagi perlibatan TNI dalam tugas-tugas sipil tanpa pengawasan publik atau legislatif. Sejak reformasi 1998, salah satu capaian besar adalah pemisahan TNI dari urusan politik dan keamanan dalam negeri. Revisi undang-undang yang memberikan peran domestik lebih luas kepada TNI dikhawatirkan menjadi langkah mundur terhadap reformasi militer tersebut. Keterlibatan TNI dalam urusan sipil dapat membuka ruang intervensi militer dalam politik, serta mengaburkan batas antara militer dan otoritas sipil. Pengamat menilai bahwa hal ini bisa melemahkan demokrasi dan menciptakan praktik-praktik otoritarianisme baru. Poin lain yang menjadi sorotan adalah perluasan kewenangan TNI dalam revisi undang-undang tersebut tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Beberapa pasal dinilai dapat memberikan kewenangan besar kepada TNI tanpa kontrol dari otoritas sipil seperti DPR atau pemerintah daerah. Hal ini dikhawatirkan menciptakan institusi yang terlalu kuat dan berpotensi bertindak tanpa akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, kekuatan militer semestinya selalu berada di bawah kendali sipil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meski secara formal TNI tidak lagi berpolitik, revisi undang-undang ini dinilai membuka celah kembalinya keterlibatan militer dalam arena politik nasional. Salah satu contohnya adalah wacana penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga sipil yang dianggap bisa memicu politisasi TNI. Hal ini bertentangan dengan semangat netralitas TNI yang selama ini dijunjung tinggi, terutama dalam konteks pemilu dan stabilitas demokrasi. Revisi ini mendapat respon kritis dari berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM, akademisi, hingga organisasi hak asasi manusia. Mereka menuntut transparansi dalam proses revisi dan perlibatan publik secara luas. Banyak pihak merasa bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup dan terburu-buru tanpa konsultasi yang memadai. Padahal, perubahan terhadap undang-undang yang menyangkut pertahanan nasional seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik yang tinggi.
Alih-alih merevisi Undang-Undang TNI, beberapa pihak berpendapat bahwa yang lebih mendesak adalah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Tujuannya adalah memastikan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili di peradilan umum, sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Penundaan reformasi ini dianggap sebagai hambatan dalam mewujudkan supremasi hukum dan akuntabilitas militer.